Halo semuanya, saya Maria Petrosama Evaelora dengan NIM A0312410553. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan presentasi berjudul Umpan Balik Penegakan Hukum yang akan membahas hak-hak hukum dalam konteks kasus pelanggaran HAM, khususnya tindak pidana perdagangan orang oleh seorang anggota DPRD Sika. Kasus ini melibatkan Yuffinus Solo alias Joker, anggota DPRD Sika dari Partai Demokrat. Ia diduga memberangkatkan 72 warga Sika ke Kalimantan Timur untuk bekerja secara ilegal. Salah satu korban Jodemus Muan Kakak meninggal karena kelaparan. Kasus ini dilaporkan oleh istrinya pada April 2024 dan Yuffinus baru ditetapkan sebagai tersangka sebulan kemudian. Walaupun jaksa mendakwa menggunakan Undang-Undang TPPO, Majelis Hakim justru menjatuhkan vonis berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Akibatnya, terdakwa hanya dihukum 3 tahun penjara dan dikenai denda 200 juta rupiah. Keputusan ini menuai kritik karena dinilai tidak setimpal dengan beratnya kasus. Sejak menjadi tersangka, Yuffinus tidak pernah ditahan dan hanya dikenai tahanan kota. Penahanan baru dilakukan setelah vonis dijatuhkan. Publik merespon keras, termasuk aksi demonstrasi dari jaringan HAM Sika yang menuntut keadilan bagi korban dan keluarganya. Beberapa pihak berperan penting dalam kasus ini, seperti korban dan keluarganya, pelapor, Polres Sika, jaksa penuntut umum, hingga majelis hakim. Selain itu, kuasa hukum terdakwa mengajukan banding, sementara media dan masyarakat sipil aktif menyoroti dan menekan proses hukum agar transparan. Ketimpangan penegakan hukum dalam kasus ini seperti jaksa menuntut berdasarkan Undang-Undang TPPO, tapi hakim memutus dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ini menunjukkan adanya pengurangan berat pasal. Selain itu, status tahanan kota untuk terdakwa menjadi bentuk privilege yang jarang sekali diberikan kepada masyarakat biasa dalam kasus serupa. Yuffinus adalah seorang pejabat aktif dari partai besar, dan jabatan ini tampaknya mempengaruhi perlakuan hukum. Ketimpangan ini memicu protes dari masyarakat, karena publik melihat adanya ketidakadilan dalam proses hukum yang seharusnya netral dan setara. Sebagai hakim Mahkamah Agung, saya melihat pentingnya meninjau kembali putusan yang berpotensi tidak adil. Mahkamah Agung berperan untuk memastikan bahwa pasal yang digunakan sesuai, tidak ringan untuk kasus berat, dan tidak menyimpang dari semangat keadilan. Mahkamah Agung juga harus menjaga imparsialitas dan integritas lembaga peradilan. Putusan tidak boleh dipengaruhi oleh jabatan, status sosial, atau tekanan politik. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum.